balik lagi nih di Ngobrol Pintar bareng dokter. Nah, sekarang sudah bareng sama Dokter Angel lagi. Nah, kalau tadi kita bahasnya soal bukunya yang sedih-sedih, ya kan? Tentang kisahnya dia dengan ayahnya. Tapi kali ini di balik kisah sedihnya ternyata ada kisah yang tidak kusangka. Apakah itu, Mbak? Aku biasanya tahu jeng. ada anak K-popers itu kan yang ya begitulah ya. Ternyata Dr. Angel ini adalah seorang K-popers, bener gak sih dok? Ya ampun. Kalau bedanya kalau Dr. Angel itu K-popers, kalau aku adalah suka ke drama Koreanya. Iya kan? Sebenarnya apa yang menarik dari K-popers dan mulai kapan dok tiba-tiba kecantol sama BTS ini? Apa gara-gara Luna Maya? Oh enggak ya? Oh enggak ya? Enggak. Gimana ini? Lucu sih, awalnya aku nggak ngefans banget sih sama lagu Korea. Kayak selama ini aku suka lagu, kalau enak ya enak aja. Nggak sampai kayak suka banget atau nggak benci banget sih, enggak. Terus kalau ini ceritanya cerita tentang pengalaman jadi ARMY ini. Iya. ARMY itu kan sebutan fans-fansnya ini ya. BTS kan? Iya. Tapi itu bonekanya lucu-lucu loh dok. Oh iya. Aku lihat pamerannya di mall-mall Surabaya itu. Promosi. Iya. Serius so, aku taunya BTS itu lagunya yang dinamit sama idol, udah itu aja. Masih banyak yang lain. Oh iya ya. Tolong jangan dijokin dok, saya bisa-bisa nanti kepingin jadi nambah. Itu terus akhirnya cerita awalnya. Jadi dulu memang temanku sudah sempat nunjukin lagunya BTS yang DNA. Kira-kira kan tahun 2017 waktu itu masih kuliah memang. Iya. Cuma memang banyak juga ya anak-anak dokter yang ngefans ya. Lumayan. Cuma memang waktu itu aku ya kayak oh iya enak tak download lagunya, tapi nggak sampai kayak seneng banget jadi ARMY gitu, enggak. Biasa aja. Hampir lah yo. Belum belum ya. Cuma ya itu, aku denger lagu kalau enak tak dengerin ya sudah. Tapi nggak sampai kayak ngikuti banget gitu, enggak. Oh iya, I see. Tapi kalau seumpama dia konser kayak EXO di Indonesia gitu, enggak sih, aku belum sampai segitu ya waktu itu. Ternyata dia beda sampai aku. Kalau aku dulu kan waktu kecil itu kan suka nonton Westlife tuh. Kan lagi hits ya. Nah, ada tuh pernah ke Besit itu gini. Kalau besok aku udah kerja, punya duit, aku nggak tahu Westlife was om atau gimana ya. Aku pengen nonton konsernya. Jadi ketika ada konser di Jakarta tak kejar itu dok. Ya, aku inginnya juga begitu. Tapi 2017 itu aku belum ARMY. Jadi pikiran ya. sampai ngefans itu nggak ada. Belum. Terus akhirnya semakin lama tune in terus. Enggak, ya kayak setelah aku tahu lagunya itu, aku nggak mencari tahu lagi. Jadi kayak ya sudah, nggak ada apa-apa. Oke, pada saat itu. Nah, akhirnya ya teman-teman saya mau cerita dikit ya berhubungan sama ini. Jadi gini, waktu itu kan saya sempat cerita di buku ini, papa saya tuh nggak ada karena CA pankreas waktu itu. Dan setelah itu kan papa meninggalnya Mei 2019. Dan waktu itu memang apa ya? Mungkin sama kayak yang saya cerita sebelumnya. Kadang-kadang kalau kita berusaha kayak jadi kekuatan seseorang, terus kita kayak menunjukkan kalau kita nggak sedih. Suatu saat akan ada waktu di mana kamu tuh breakdown, kayak kamu nggak kuat menghadapi itu. Karena kayak kamu nggak bisa mengizinkan orang lain lihat kamu sedih, padahal kamu mau hibur orang itu. Ngomongnya kayak gitu. Jadi pernah ini jadi buka rahasia. Nggak apa-apa lah. Jadi sekali lah dong, kapan lagi ditangkap. Gitu ya. Jadi waktu di IGD itu teman-temanku kan internship itu dibagi kelompokan. Rata-rata hampir temanku yang waktu di IGD itu sempet. Ini udah di RKSN? Belum. Oh, belum. Waktu itu internship masih di Dolopo, Madiun. Oh, masih di Madiun. Oke. Jadi beberapa temanku tuh sempat ada yang waktu itu tahu, waktu papaku kritis-kritisnya, aku nangis tuh mereka tahu. Terus ada satu temanku, Indah, ini buat kamu. Oh, tak kira cowok. Nanti pas aku udah pasti cowok ini, pasti. Jadi temanku satu, Indah namanya, dia itu waktu itu dia nengeri kalau aku nangis, kayak dia diem aja nggak ada apa-apa. Dia tahu begitu aku mau pulang, terus dia bilang kayak, kamu kenapa? Kamu cerita, kamu ada masalah apa kayak gitu. Terus kan aku cerita kayak aku kangen papaku gini. Terus dia sampai ketahan setengah jam waktu itu kira-kira. Akhirnya dia pulang ke Madiun kan, aku ke kosanku itu. Dan maksudnya ya
nggak cuma itu, teman IGD ku yang lain waktu itu dia kayak teman-teman itu kasih support lebih iya, ya. Dan waktu itu ada temanku satu, Dela, aku ngomong ke kamu juga. tolong disimak ini teman-temannya Dr. Angel. Jadi waktu itu habis comebacknya BTS yang Iya. Boy With Love. Oh mama, Iya, yang itu. Nah, Tahu itu kan lagu catchy. Tapi aku nggak tahu itu judulnya apa. Boy With Love. Oh, Mau dicari streaming ya. Aku nggak ngerti kan judulnya ada nih kok. Jadi temanku waktu itu dia nge-play lagu itu di IGD. Jadi IGD kita itu memang ada kayak komputer. Oh. Cuma kalau seandainya sepi kayak itu ada bisa diputer. Bisa. Jadi kita bisa YouTubean nge-play lagu biar kita nggak jenuh. Iya. Kalau pas kosong. Nah, temanku waktu itu dia nge-play itu terus aku kayak ya lagunya enak. Duh, ini apa sih? Siapa ya ini ya? BTS ya. Cuma memang aku nggak sampai senengnya kayak gimana. Terus Soalnya waktu sih awalan kan. terus kan waktu itu setelah yang papaku nggak ada itu, terus aku down atau apa, aku tuh mau keinget lagu yang tadi aku cerita. Enggak, yang DNA itu, yang 2017. Oh iya. DNA. Yang itu. Udah, Pak, iso sampai hafal gerakannya Pak koreografi nih. Dan itu liriknya. Dan waktu aku lihat MV-nya, kan kita bisa nyalain ini toh, Mbak, yang apa? Ada translatean. Oh iya. Liriknya bahasa Inggris. Iya. Dan aku baca itu terus aku kayak terenyuh, ya ampun, arti lagunya itu bagus banget. Ya. Dan setelah itu kayak aku berusaha mencari tahu dan ternyata apa ya, mereka tuh menginspirasi banget. Kayak mengembalikan support ya. Imun itu jadi salah naik satunya, gitu ya. Salah satunya mengalihkan iya. beban. Bukan mengalihkan sih, kayak Sedikit lah. ya lumayan. Iya. Dan apa ya? Dari situ kayak aku belajar, mereka tuh kan dari agensi yang kayak mau bangkrut waktu itu. Sampai ngerti Iya, loh aku Dr. tahu. Angel, Pak. Dan aku sampai kira kayak mereka sampai segitunya terus Padahal mereka padahal pada saat itu tuh BTS lagi hits-hitsnya kan ya. awal-awal mereka debut itu kan kayak Iya. orang memandang sebelah mata. Ini bukan agensi besar. Soalnya DE itu wis ketutup sama EXO sama Suju. Yang udah melejit duluan kan. Nah, itu. Kan otomatis orang mandang sebelah mata, apa sih kayak ini kan paling nggak lama bubar atau apa. Iya. Ternyata mereka bisa. Iya, apalagi Step by kan step tambah ini. beberapa ininya personilnya BTS kan belum ada yang main drakor ya, kalau nggak salah. Ada V main warang. Iya, tapi nggak sing hits kayak Siwon, Ya. kayak Sehun, kayak gitu-gitu kan mereka kan up banget gitu loh. Tapi ternyata itu yang membuatmu jatuh cinta pada BTS. Gitu dah. Jangan-jangan kriteria cowokmu ke Korea-Koreaan ya? Enggak juga sih. Enggak ya, salah. Tapi ya itu apa, dari aku ngefans itu aku merasa kayak, jadi suatu saat aku tuh pernah buka ada postingan fans juga. Intinya kayak dia itu nge-share kalau seandainya kita itu perlu kontak juga sama orang lain. Dalam artian gini, kayak belajar dari pengalamanku, aku merasa kadang kayak aku ditinggal atau aku merasa kayak aku kok lemah banget jadi orang kok kayak gini. Padahal aku berusaha kuat. Nah, itu bisa jadi karena aku juga kayak nggak reach up orang lain dulu. Iya. Jangan-jangan ada orang lain yang sama lukanya, tapi karena mereka nggak bilang, mereka nggak reach up, kita nggak tahu penyelesaiannya. Iya. Ya, benar-benar. Dan setelah itu aku merasa kayak, oh iya, ini penting. Jadi aku waktu itu sempet chat beberapa temenku yang lama, dan ternyata ada juga yang army atau apa, dan mereka jadi kayak dukung aku banget. Iya. Menemukan ya. Iya. Dan aku kalau boleh cerita, aku merasa dari teman-temanku itu mereka dorong aku banget. Jadi mulai yang simple, aku dulu merasa inferiority-ku itu besar banget, Mbak. Kenapa? Jadi aku merasa kayak aku kayak gini masih ada yang lebih cantik atau apa. Kalau dari suara aku merasa suaraku jelek. Jadi kayak insecure. Iya. Ya Allah, Dr. Angel insecure apalagi aku. Nah, jangan gitu. Duh, kamu cantik, dokter. Udah jelas-jelas masih kepikir insecure apalagi aku. Enggak lah, jangan gitu. Tapi memang ya atmosfer circle teman-teman yang positif itu membuat kita jadi positif. Itu benar banget. Apalagi kalau kita ketemu sama teman-teman yang satu frekuensi, itu memang benar kerasa. Akhirnya mereka support kamu, support dengan ini loh, salah satunya positifnya adalah mending kamu dengerin lagu BTS deh, kayak gitu. Bukan supportnya kayak gitu sih. Jadi karena apa ya, kita sama-sama fans itu kadang kalau ngomong kan lebih nyambung. Cuma sering kali kan kalau BTS tuh kan mereka sering support
fansnya tuh dalam artian mereka bikin apa ya, kayak kampanye love yourself kayak gitu. Iya. Speak yourself and suicide kayak gitu. Dan waktu itu temanku juga, kan aku bilang suaraku nggak enak ini, terus dia tuh kayak langsung bilang gini, kamu nggak tahu kalau kamu nggak nyoba. Oh, I see. Iya. Dan waktu itu selama ini aku merasa kayak iya aku memang nggak nyoba, tapi misalnya aku gagal atau apa kayak gimana iya. Terus dia bilang bukan karena takutnya, malunya ya. Kadang-kadang gitu kayak jadi gini, di Pat Media ini aku nulis lagi. Nulis lagi di buku yang selanjutnya itu tentang melepas stres. Di situ aku ceritakan dengan detail kira-kira dari pengalaman aku menemukan kembali BTS, terus gimana caranya kayak aku bisa bangkit dari itu, terus didukung sama teman-temanku yang lain caranya gimana. Tapi salah satunya kenapa aku nulis karena temanku waktu itu kayak sempet bilang kayak gampangannya apa yang kamu coba-cobaan. Oh ya benar. Simple. Aku cuma waktu itu ya aku seneng nulis tapi aku nggak pernah publish. Iya. Terus aku seneng nyanyi tapi aku nggak pernah bikin cover. Aku bikin cover, nulis. Cara teman pingin kamu senyum itu banyak caranya dan positif banget. Untungnya ya Dok ya itu jadi ketika kamu meluapkan itu ada titik cahaya untuk senyum kembali gitu kan. Ibaratnya kayak gitu ya. Tapi karena aku lihat ya kalau teman-temanku ini ngefans sama gitu ARMY itu biasanya ada perkumpulannya gitu Dok. Ya, terus kayak merayakan si Ulta ini, ngumpul nanti nyanyi-nyanyi bareng kayak gitu. Sampai ngelakuin hal itu nggak sih? Belum. Saya waktu berarti ini mau 2019 itu kan aku masih di Dolopo, baru pulang itu. Iya kan 2019 masih. Terus ternyata kan 2020 akhir Covid. Iya. Nggak bisa ketemu siapa-siapa. Paling iya, ya. Waktu itu kan tingginya ya. Iya sih bener. Masih awal-awal masuk. Tapi kalau seumpama beli merchandise gitu, sampai kayak beli CD-nya, kan aku punya nih temen nih, wartawan juga. Bos, setiap liputan itu yang dibahas soal ARMY itu Dok. Tadi aku nggak ngerti, nggak sefrekuensi, tapi beruntungnya aku tahu lah sedikit soal Korea gitu. Mereka itu sampai beli ini loh, stiker kecil itu loh. Bahkan ada juga temenku itu sampai rela belanja di Shopee cuma pingin dapet posternya Leminho. Ada yang kayak gitu Dok. Padahal kalau kita ngomong, aku kira itu ARMY itu kan usianya yang ke-17 sampai 20 tahun. Ternyata itu salah. Fans-fansnya ARMY itu semua ada di atas usia 23 tahun. Salah juga. Salah ya? Salah. Lebih jadi ya? di fansign acara fansign itu sempat ada anak-anak yang kayak masih umur 5-6an itu datang. Terus waktu konser itu juga sempat ada fancam oma-oma umur entahlah 60-70-an ya? ke konser juga ada. Nah makanya diverse banget. Jadi itu kayak jauh dari ekspektasiku. Aku kira BTS itu ya yang usianya yang 15 sampai 20 tahun lah yo, yang masih dan nggak cuma cewek. Iya, ternyata ya di atasnya itu semua. Ternyata itu. Tapi kalau seumpama nih ada konser, kira-kira bakal ngebet gak sih dapetin tiket? Bakal. Tapi sementara masih belum bisa. Belum bisa. Cita-cita dulu kan boleh ya, boleh. Aku dulu juga gitu cita-cita bisa dapetin, bisa nonton konsernya Westlife waktu kecil, pingin kan. Ketika kerja meskipun dapatnya tuh susah, jadi aku bagi sama temenku dulu, itu tuh gini, pokoknya kamu cari tiketnya, aku cari akomodasi dan yang lain. Bahkan ada temenku jurnalis juga anak Jakarta, anak 10 dibohongin sama calo, bayangin, cuma demi beli tiket Westlife sampai dibohongin Pak. Kan you know lah kalau konser-konser gitu kan harganya ya cukup expensive kan. Nah itu kayak gitu. Nah bahkan aku tuh sempet kapan hari itu ngomong ke temen Jakarta juga, anak jurnalis yang aku kenal, dia konsernya infotainment gitu. Saya ngomong kalau seumpama Lee Seung-gi bikin mini konser di Jakarta, aku tolong dikabarin nomor 1 sampai kayak gitu. Kan cita-cita. Iya kan? Iya kan cita-cita, siapa tahu kan nanti ada mini konsernya ya kan, kita bisa gitu. Tapi kalau kamu sampai ini gak sih ngikutin kayak merchandise-nya BTS itu kan lucu-lucu ya, mulai kaos, bantal kayak gitu-gitu? Aku enggak sampai yang beli setiap keluar ngikuti beli sih enggak. Cuma waktu itu memang
aku momen titik awalnya aku jadi fans itu waktu itu kan di Madiun. Waktu itu mereka keluar Bring the Soul kalau nggak salah. Dan itu aku waktu itu ketir-ketir ya karena aku jaga IGD. Dan waktu itu teman-temanku tuh ada yang punya teman di kota. Jadi ISIP itu kan ada yang di Kabupaten Madiun, ada yang di Madiun. Yang di Madiun waktu mereka nonton tuh full. Terus aku kan gini, mati aku seisa ke kota ini baru kapan lagi. Jadi aku belum tahu apakah aku nonton ini bisa apa enggak. Dan takutku aku premier sampai kapan kan aku enggak tahu. Itu masih premier ya. Dan ternyata Madiun juga cukup banyak ya fansnya BTS waktu itu kan gitu. Waktu awal-awal premier itu. Setelah itu aku baru bisa mungkin 1-2 mingguan setelahnya. Aku wes deg-degan mati. Nah, misalnya enggak ada ya apa. Temenku yang apa sekos-kosan waktu itu dia sampai gini. Aku pingin tahu segila apa sih fansnya BTS. Ternyata sepi. Sih, tapi memang penasaran ya. Ternyata sepi. Itu yang di kotanya. Waktu aku dan Mbak tahu, aku nonton sendirian. Jadi benar-benar aku rasa konser dari sekian banyak itu teman-teman. Aku cuma sendirian nonton satu. Aku benar-benar rasa konser. Itu konser keduanya. Yang awalnya kita tahu kan biasanya fansnya BTS kan banyak ya. Aku kan kadang kalau lihat temanku tuh sampai booking satu kafe loh ya. Biasanya gitu ya. Cuma buat nonton launchingnya aja itu. BTS itu jadi betul-betul aku rasa konser. Jadi kan bayangkan ya? Audionya Dolby gitu. Iya, benar. Potongan lagu ini tuh potongan lagu konser. Jadi aku merasa kayak aku nyanyi teriak-teriak, enggak ada yang lihat. Aku kayak, wah ini kepuasan luar biasa ini. Gila, ternyata Dr. Angel BTS Army sejati. Rahasia. Tapi nggak apa-apa lagi Dok, itu bisa jadi inspirasi dokter-dokter muda lainnya, iya kan? Oh gitu. Iyalah, jadi biar nggak stres kan kalau di IGD, apalagi kayak kemarin kondisi pandemi, pasien numpuk, terus ada yang karakternya gini karena kita tune in pikiran kita, refreshing, nggak bisa liburan kan Korea. Bener kan? Tapi jangan nonton di luar dulu, masih pandemi masih ada. Iya, saya sampai sekarang masih nggak berani nonton bioskop. Iya, jangan. Mending kita pakai Netflix aja itu. Mending di rumah dulu. Iya, itulah lucu juga ya. Aku kira saya pertama kali dikasih tahu itu Dr. Angel tuh suka BTS loh. What? Suka Korea di luar dari ekspektasi. Di luar ekspektasi. Tidak terduga ya. Banget tante yang melihat anaknya tegus, blak ternyata lemah sama BTS. Kalau orang yang menginspirasi aku nggak bisa apa-apa. Wah, aduh. Ini kata-kata ini sama kayak ini Luna Maya. Tapi memang ini sih mereka keren banget kalau bikin apa ya, Mbak ya, kalau mungkin mau cari tahu koreografinya memang keren banget. Dia tuh kayak energiknya itu kayak terus colorful juga kan. Iya, itu memang nggak salah. Liriknya tolong dicari, kata-katanya tuh nggak pernah ada yang jelek, kayak artinya double. Maknanya itu dapat, benang merahnya itu dapat. Bener. Dan kenapa lu namanya suka Namjoon itu pinter banget nulis lirik. Oh iya, yang kamu suka ngefans juga Namjoon. Siapa ya? Ada yang bisa tebak siapa? Aku cuma taunya Jimin aja kalau BTS. Jadi katanya itu aku sempat lihat teman-temanku cerita tuh dia tuh setiap personelnya tuh punya karakter yang beda-beda. Iya. Itu yang bikin beda. Kalau boyband biasanya kan ya dipukul rata kayak gitu lah ya. Mungkin kalau karena belum kenal deket ya. Iya kali ya, bener kali ya. Gak apa-apa lah, ini cukup cerita yang di luar dari ekspektasi saya tapi cukup membuat saya wow. Next kita ngobrol lagi soal Korea yang lain ya dokter. Mungkin nanti kita bahas satu drama yang bisa diulas gitu ya kapan-kapan ya. Oh boleh. Tapi briefing dulu dramanya apa? Iya. Kita janjian dulu dramanya. Iya bener. Dok, makasih banget ya sudah mampir. Kita sudah cerita-cerita. Nanti kita undang lagi lah, jangan kapok-kapok. Oke, ya, dokter. Boleh. Jangan lupa kalian saksikan podcast berikutnya dengan dokter-dokter yang lain dengan cerita-cerita yang menarik. Jangan lupa subscribe Berita Jatim TV, like, komen, dan share. Dan jangan lupa ikuti juga podcastnya di beritajatim.com. Sampai jumpa.